أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون Sadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu, apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? Tidak hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika Dia menghendaki, Dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama ibu dan bapak di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya, menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quran dengan rajin membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 namanya surat Al-An'am ayat 40 dan ayat 41. Ayat ini mengingatkan orang-orang kafir tentang sikap dan keadaan mereka ketika ditimpa cobaan berat dari Allah atau datang hari kiamat. Mereka ingat dan menyeru Allah yang Maha Esa, memohon pertolongannya agar dihindarkan dari cobaan-cobaan yang berat yang sedang mereka alami itu. Tetapi apabila mereka telah terhindar dari cobaan berat itu,
mereka kembali mempersekutukan Allah. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, agar menanyakan kepada orang-orang musyrik yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mempersekutukannya itu, terangkanlah kepadaku, hai orang-orang musyrik, jika datang kepadamu adab Allah seperti yang pernah menimpa umat-umat yang terdahulu, seperti serangan angin kencang, banjir besar, petir yang menyambar dari langit, dan sebagainya, apakah kamu sekalian akan meminta pertolongan dan perlindungan kepada berhala-berhala dan sembahan-sembahan itu yang kamu sangka mereka dapat menolong atau melindungimu? Pertanyaan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak, tetapi hanya Dialah yang kamu seru. Maksudnya, hai orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, jika kamu ditimpa adab seperti yang pernah menimpa orang-orang terdahulu, maka kamu tidak akan meminta pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah untuk menghindarkan kamu dari adab itu. Dengan pertanyaan dan jawaban di atas, seakan-akan Allah melukiskan watak orang-orang musyrik pada khususnya dan watak manusia pada umumnya, yaitu bahwa manusia dalam keadaan senang tidak ingat kepada Allah, tetapi bila dalam keadaan kesulitan dan kesukaran mereka ingat dan menyembah Allah. Allah berfirman, fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddina falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Surat Al-Ankabut ayat 65. Wa idza ghasyiyahum maujun qaddulali da'abullaha mukhlishina lahuddina falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasidun wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Surat Luqman ayat 32. Fitrah manusia yang sebenarnya ialah percaya kepada Allah yang Maha Esa, penguasa dan pemilik seluruh alam. Fitrah ini pada seseorang dapat berkembang dan tumbuh subur, dan dapat pula tertutup perkembangan dan pertumbuhannya oleh pengaruh lingkungan dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Tidak seorang pun dari anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah mentauhidkan Allah, maka dua orang ibu bapaknya yang menjadikannya Yahudi,
Nasrani atau Majusi. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Di samping pengaruh orang tua dan pengaruh lingkungan, pengaruh hawa nafsu dan keinginan pun dapat mempengaruhi atau menutup fitrah manusia itu. Karena itu manusia waktu di masa senang tidak ingat kepada Allah, tetapi bila ditimpa kesengsaraan mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita bersama untuk senantiasa menjaga kesehatan hati kita, supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, kesabaran. Saat kita senang, kita tetap bersama Allah. Pada saat kita susah, kita tetap bersama Allah. Pada saat kita membutuhkan pertolongan Allah, dan selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Mereka adalah orang-orang yang hatinya hidup, yang hatinya sehat, sehingga ucap, hati, pikir, perbuatannya bermanfaat bagi dirinya, keluarga besarnya, dan umat Islam semuanya. Dan marilah kita doakan orang-orang yang hatinya mati, mudah-mudahan bisa hidup dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan umat yang hatinya ragu-ragu dan sakit, yang biasa berkata-kata dengan kata-kata yang dusta, mengingkari janji-janjinya, berkhianat terhadap amanat yang dipikulnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya hidayah kepada mereka dan memberikan taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dia berkata-kata yang jujur, dia tepat akan janji-janjinya, dan dia bisa berbuat amanah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada kami dan seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan sahabat-sahabat guru di Lembaga Kursus Islamic Center Surabaya, para pendirinya, dan juga para santriwan santriwatinya, sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, siswa-siswi kami, dan seluruh bapak ibu wali murid, serta seluruh presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.